Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu seperti biasa di dalam rangka belajar mengenal jati diri melalui mahabbah atau melalui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta kepada Allah ya. Tersenyumlah pada saat kita mengingat Allah. Tersenyumlah pada saat kita mengingat Allah dan menyebut Allah di dalam batin. Karena saat itulah yang namanya kita sangat merindukan Allah. Dan menangislah pada saat kita merindukan Allah, ya. Karena pada saat itu Allah tidak beserta-merta di dalam diri. Tiada berhimpun. Itulah ketidakberdayaannya jasad ini. Tetapi pejamkanlah mata zahir ini. Karena saat itu Allah akan berada di sisimu. Dan juga Allah akan bako kekal di dalam batinmu untuk selama-lamanya. Tak ada yang tersisa lagi di dalam hidup ini selain keagungan, keindahan, kebersamaan dengan Allah. Mata indah yang biasanya aku gunakan untuk memandang keindahan dan keelokan Allah. Namun semua ini adalah semua sirna. Sia-sia belaka. Mata indah yang dulu semua milikku, kini terasa hening sunyi tanpa kehidupan Allah yang menyertai di dalam hidupku. Cinta, rindu, dan kasih sayang, semua itu adalah milik dari sang penguasa alam jagat raya. Cintamu tak akan pernah membebaskan aku dari kekufuran atau dari kekufuranmu. Bagaimana aku akan mencari cinta atau mahabbah kepada yang lain? Karena engkaulah pujaanku, dambaan hatiku untuk selama hidupku. Cintamu, redomu, dan kasih sayangmu tetaplah bersamaku sampai akhir hayatku. Sekalipun ajal telah menjemputku, aku tetap bersama Allah untuk selama-lamanya. Betapapun hati ini telah terpikat pada terang di sisi kegelapan yang tengah menghidupkan sinar terang pada hidupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak akan pernah bisa meraihmu kecuali cintamu terhadap dirimu sendiri. Karena engkau takkan bisa tertandingi keesaanmu, kebesaranmu, dan keperkasaanmu. Ya Allah,
engkau tetap bagaikan mutiara di dalam lautan samudra luas, yaitu samudra makrifat. Inilah samudra ilmu makrifatullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini kita akan lanjutkan ke pertanyaan netizen ya. Pertama, Muhammad Rahman Bilal ya, minta cara nikah batin ya. Minta cara nikah batin. Rahmanir Rahim menandakan serba dua. Rahmanir Rahim menandakan serba dua. Sebenarnya kita harus nikah zahir dan nikah batin supaya menjadi nikah Amiril Mukminin. Nah, supaya menjadi Amiril Mukminin. Tetapi ada kekurangan dan ada kelebihannya di sini ya. Jika kita melakukan nikah batin saja ya, apa kata orang? Jika kita melakukan nikah zahir saja, apa kata Allah? Hablum minallah, hablum minan nas. Bagus hubungan kepada Allah dan harus bagus hubungan kepada sesama manusia. Itu. Maka tidak kita lontarkan secara umum ini ya. Nanti salah menggunakan, salah pemahaman, jadi kontraversi dengan banyak orang. Nah, itu. Kecuali sifatnya pribadi, dalam artinya itu baru bisa kita ini. Itu pun kalau sudah betul-betul mampu dan bisa menjalankan dan paham betul mengenai ilmu kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, itu. Sebenarnya yang mau dinikahkan itu adalah Adam dan Hawa ya. Yang Adam itu kemaluan laki-laki dan Hawa itu adalah kemaluan perempuan. Karena antara laki dan perempuan ini harus bertemu ya. Harus bertemu. Kemaluan laki dan perempuan ini harus bertemu, maka jadilah dan lahirlah bayi itu, dalam artinya melalui sulbi toroib, sumsum kemaluan tulang ibu. Nah, itu ya. Karena itu semua melalui proses. Tapi supaya sah menjadi Amiril Mukminin dalam pernikahan, semua itu harus dijalankan dua perkara, maka adanya Rahmanir Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sebenarnya. Tapi ini maaf ya, siapa? Muhammad Rahman Bilal ya. Maaf, tidak kita lontarkan secara umum, ini menimbulkan kontroversi nanti di mana-mana. Nah, itu jangan sampai salah menggunakan, karena ini dalam ilmu kemakrifatan ini mana yang masih bisa kita ungkapkan, masih bisa dipahami, akan kita lontarkan. Tapi kalau yang tidak bisa dipahami orang banyak, maka tidak kita lontarkan. Begitu saja. Maka capailah ma'rifatullah ini melalui musyahadah atau menyepi berhalwat membuktikan kebenaran Allah. Nah, itu. Karena supaya benar-benar menjadi orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah melalui Allah. Begitu saja intinya. Begitu. Dua ini ya pertanyaan netizen ya. JHIE spasi sal ya. Minta penjelasan kenapa dinamakan Rohul Kudus. Nah, ini pertanyaannya ya. Maaf ya. Jangan diartikan roh Tuhan. Saya sarankan. Jangan Rohul Kudus ini jangan diartikan roh Tuhan di dalam kita Islam ya. Rohul Kudus ini nama aslinya malaikat Jibril. Nama aslinya malaikat Jibril. Karena dialah yang memerintahkan perjalanan, mengatur perjalanan kita ini. Sehingga kita mampu berjalan, begitu saja intinya. Alam johar artinya zatku bertemu dengan sifatku.
zatnya Allah itu bertemu dengan sifat yang tidak berdaya ini, maksudnya sehingga menjadi berdayalah jasad ini, mampu jasad ini. Tapi kalau kita syariat ya selalu mengatakan bahwa badan ini yang selalu melakukan segala hal. Di dalam ma'rifat tiada kehendak kecuali Allah. La khaula wala yang ada. Begitu. Jangan hanya la khaula wala ini hanya di ucapan lidah saja, ucapan lisan saja. Terapkan di dalam diri. Itulah orang ma'rifatullah. Begitu. Sifatku itu Muhammad. Nah, sifatnya Allah itu adalah Muhammad. Pemberian maksudnya. Apa yang merupakan pemberian yang ada di dalam diri kita ini, zahir ini, itu pemberian. Termasuk alam ini. Pemberian. Pemberian Allah. Itulah yang bernama Muhammad. Dalam arti pemberian ya. Itu. Rasulku itu rahasianya. Nah, Rasulku itu rahasianya. Ya, maka adanya Rasulullah. Rasa Allah atau rahasia Allah. Sirullah. Begitu. Dan rahasianya itulah yang meliputi di dalam cahaya yang dinamakan Nur Qadim, yang dinamakan cahaya Allah ya. Yang dinamakan cahaya Allah. Nah, yang tersebut di dalam ini nama nur zatnya Allah. Nah, yang tersebut di dalam ini adalah nama cahaya zatnya Allah, yaitu cahaya pandangan, begitu. Maka malaikat itu adalah cahaya manusia. Malaikat itu adalah cahaya manusia. Yang menjadi cahaya di dalam diri manusia itu adalah malaikat sebenarnya. Karena malaikat itu bukan berbentuk seperti manusia ini. Kan sering kita dengar malaikat itu adalah cahaya. Nah itu. Maka malaikat itu betul-betul adalah cahaya. Itulah yang menjadi cahaya di dalam diri manusia. Nah itu. Yang bertugas masing-masing. Ada yang mengantarkan petunjuk. Ada yang mengantarkan atau mengatur dalam rezeki. Dan lain sebagainya. Itu. Makanya malaikat itu adalah nur. Nah, malaikat itu adalah nur yang sebenarnya. Begitu saja ya. Ini pertanyaan dari JHIE spasi sal ya. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah kita jawab. Yang ketiga lagi, Mujiono Channel ya. Mujiono, ini pertanyaan dari Mujiono Channel. Bagaimana tata cara mengirim Al-Fatihah ke roh kita? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Baiklah ya. Kita berikan caranya ya. Rabbuna Rabbul Malaikat Warruh La ilaha illallah. Khusus kepada rohku Al-Fatihah. Kami ulang ya supaya jelas ya. Rabbuna Rabbul Malaikat Warruh La ilaha illallah. Khusus kepada rohku Al-Fatihah. Nah, bacakan Al-Fatihah 7 kali ya. Bacakan Al-Fatihah 7 kali supaya terbagi ke 7 indera. Karena kita ini badan aslinya kita itu adalah 7. Maka kalau kita mampu ya, kalau kita berzakat, bayarkan 7 zakat ke 7 indera kita itu, bayarkan ke 7-7-nya supaya dia hidup juga. Jangan yang zahir ini saja yang kita zakatkan, begitu. Maka bayarkan zakat yang ke 7 indera kita ini, 7-7-nya maksudnya. Ya kalau kita bayar zakat 7-7-nya ya supaya hiduplah indera yang 7 ini, begitu. Hiduplah batin kita, begitu. Karena ini yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini dari Mujiono Channel ya. Sudah ya. Yang keempat, sabar dulu ya, saya minum, tenggorokan kering ini, sabar dulu. Karena sekaligus pembuatan 2 konten jadi panjang-panjang lagi. Wildan ya. Keempat ini dari Wildan Mahmudi ya. Wildan Mahmudi. Tolong dijelaskan tentang nur. Banyak yang mengartikan seberkas sinar. Nah, banyak yang mengartikan seberkas sinar ya. Memang betul nur itu adalah sinar atau cahaya ya.
atau cahaya, tetapi cahaya pandanganmu lebih besar daripada cahaya matahari. Nah itu, cahaya pandanganmu itu lebih besar daripada cahaya matahari. Atau nur alif, artinya cahaya Allah. Qad ja'akumul haqqum mir rabbikum, ya. Artinya, barang yang datang kepadamu itu adalah hak daripada aku Tuhanmu, yaitu Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Nah, cahaya Muhammad ini ya lebih besar daripada cahaya matahari, cahaya bulan, segala macam cahaya. Nur Muhammad ini lebih besar ya. Saya akan jelaskan kenapa dikatakan Nur Muhammad ini lebih besar daripada cahaya matahari. Padahal pada fakta dan kenyataannya matahari ini besar ya. Matahari ini besar cahayanya. Tapi matahari itu diciptakan dari nurnya Muhammad. Apa yang ada di bumi dan di langit, termasuk kita ini, diciptakan dari nur Muhammad. Berarti yang lebih besar, lebih kuasa yang mana? Lebih kuasa Nur Muhammad. Karena matahari ini benda mati ya. Tapi dia memiliki roh. Tapi tidak bernyawa. Bumi ini juga hidup. Memiliki roh. Tapi tidak bernapas. Nah itu perhatikan itu. Bumi ini besar. Mempunyai roh, memiliki roh. Tapi tidak bernapas dan tidak bernyawa. Begitu juga matahari itu besar, bulan itu besar. Dia juga memiliki roh. Apa yang jadi rohnya alam ini, ya? Yang menjadi rohnya alam itu adalah Nur Muhammad. Berikut seisinya. Termasuk kita ini isinya. Semua apa yang ada ini tetap kembali kepada nur. Karena asalnya dari nur, maka kembalilah kepada nur itu. Yaitu nur Allah dan nur Muhammad. Nah itu. Memang betul. Cahaya itu adalah, nur itu adalah diartikan cahaya atau sinar. Tapi awalnya sinar di atas sinar, cahaya di atas cahaya. Yaitu Allah. Begitu saja. Cahaya kebesaran Allah. Begitu. Cahaya nur Muhammad. Begitu. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Wildan Mahmudi ya. Kira-kira sudah paham ya. Perkiraan saya sudah paham ini. Karena sudah cukup rinci juga saya jelaskan ya. Yang kelima. Ini dari Jawa Barat ya. Ini dari Jawa Barat ya. Karena tadi malam sepertinya dia menghubungi saya ya. Menghubungi saya, mungkin diberi nomor saya oleh pemilik channel 01 ya. Nah maka tadi malam dia hubungi saya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana cara sholat yang khusyuk? Nah ini dia bertanyakan cara sholat yang khusyuk. Dan bagaimana cara supaya semua jadi ibadah? Nah ini. Nah terus pertama, hidupkan dulu batin ya. Pertama kita harus menghidupkan batin dulu. Cara menghidupkan batin ya, amalkanlah apa yang paling mudah bagimu dari Al-Quran. Dan amalkanlah apa yang paling gampang bagimu dari Al-Quran. Allah gampang sudah, mudah sudah Allah itu. Nah itu. Allah itu mudah. Paling gampang maksudnya diamalkan, maksudnya pendek lagi. Tapi bukan hanya satu kali ya. Terus begitu. Kalimat Allah ini adalah nama zatnya. Nama zatnya Allah itu Allah namanya. Maka Allah ini yang lebih bagus dari semuanya. Dari semua amalan itu adalah Allah yang lebih bagus. Begitu saja intinya ya. Itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab ya, dari 99 ilmu ada yang ke-100-nya yang mampu kalahkan 99. Mana dia? Allah. Kalimat Allah itu.
99 kitab. Seandainya kitab ini jumlahnya 99, ya. Allah yang mampu dan bisa mengalahkan dari 99 kitab itu. Maka intinya, poinnya atau puncaknya di dalam kitab itu adalah Allah. Kalimat Allah, nama zatnya. Begitu. Maka kalimat Allah inilah ungkapkan atau sebut atau ingat dia di dalam batin kita, di dalam hati kita. Supaya menjadi kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin tempatnya Allah. Begitu sudah. Itu. Berarti yang paling makjub, nah dialah yang paling makjub, paling bagus, begitu saja intinya ya. Adalah Allah yang paling bagus, begitu. Begitu saja. Kedua, cara sholat yang khusyuk ya. Cara sholat yang khusyuk, setiap bacaan demi bacaan ya, gunakan batin. Setiap bacaan demi bacaan kita harus menggunakan batin. Caranya ya, kalau kita sholat menggunakan lisan, memang ada 3 hukum di sini, hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Secara lisan, secara badan, dan secara batin. Kalau kita menggunakan lisan, otomatis pikiran kita melayang kemana-mana. Begitu melayang kemana-mana, berarti sholat kita mau kemana lanjutannya. Kalau pekerjaan yang kita pikirkan, maka jadinya sholat pekerjaan. Nah, kalau kita mau nagih utang karena sudah dijanji uang mau dapat hari ini, contoh, kita buru-buru sholat, akhirnya jadinya sholat nagih utang. Jangan sampai seperti itu jadinya sholat kita. Kalau kita kepingin karena kepingin surga, sehingga kita mau sholat, berarti jadinya sholat surga. Kalau kita takut sama neraka sehingga kita mau sholat, berarti takut sama neraka, sholat neraka jadinya. Kalau kita sholat karena diajak sama orang, berarti sholat ajakan jadinya. Bukan sholat karena Allah. Nah, jangan seperti itu jadinya.